Welcome guys. Halo guys. Antri Adro ketinggalan nggak? Enggak sih guys. Malam guys. Welcome guys. Welcome. Nasib Adi gimana? Kenapa guys? Emang ada apa guys? Aman gak sih guys? Sudah floating profit ya? Nunggu koreksi apa langsung HK aja loh guys ya. Sudah saya update kemarin loh guys, Adro itu guys ya. Gimana sih guys? Senin naik enggak merah kayaknya guys. WBSA gimana? Masih kering guys WBSA guys. Enggak tahu kalau besok disuspend. Kemarin kan UMA guys. ZP jualan Adi. Iya tak guys? Ya, take profit dulu guys. IMPC bagus guys. IMPC ya Allah guys, IMPC guys. Kapan ya ISG hijau guys? Kalau ISG hijau insya Allah guys, IMPC ikut guys. Insya Allah guys ya. Adro gimana guys? Adro bagus guys. Kenapa guys? Kalian kok tanya Adro guys? Adro sudah kita update kemarin guys ya. Aku cut loss IMPC. Kenapa guys? Kok cut loss guys? Kenapa guys? Awal kenaikan Porto di IMPC. Nah itu guys ya. IMPC tapi secara transaksi 2 hari terakhir kurang guys. Info BWPT. Saya nggak main BWPT guys ya. Izin ya. Padi. Saham padi itu guys ya. Saham padi itu barang di market terlalu gede guys. Izin ya, disclaimer on ya, barang di market terlalu gede guys. Maksudnya itu free floatnya terlalu gede, 90 berapa persen gitu guys ya. Pak Soro aja cabut guys di padi guys ya. Entah cabutnya itu nggak tahu guys ya, apakah manuver atau apa nggak tahu guys. Yang jelas Pak Soro cabut guys. Ya realistis aja guys ya. Daripada beresiko guys ya, cari saham lain guys. Cut loss buat scalpingan, waduh guys. SMA besok gimana guys? Yo SMA absen dulu guys, yang pegang SMA guys. SMA guys ya. SMA guys. ESA potensi. ESA kurang guys. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys ya. Langsung aja yang multi bagger apa? Multi bagger Goto sih guys ya. Besok gimana MTech grup MTech lagi moncer guys. Grup MTech guys. MDKA. Aduh guys, harga emas ini gimana guys? Harga emas guys. Harga emas guys, gimana guys? Goto Gilani guys, ya Allah Gilani tenan guys ya. Sumpah guys ya, Goto ini gak jelas guys ya. Dada besok, waduh guys, kalian kok pancut saham dada itu saham apa guys? Saham dada guys ya. Saham dada itu saham apa guys? Emas besok gimana guys? Harga emas guys. Kalau harga emas oke ya, bisa take profit guys kita guys. Ya. Kalau harga emas oke, kita bisa take profit guys. Ya kemarin waktu Selat Hormuz dibuka, harga emas menguat guys. Kemudian libur guys ya. Waktu libur ini guys ya, waktu market emas tutup guys. Waktu market gold tutup. Nah itu Selat Hormuz ditutup guys ya. Aduh, apakah besok emas turun guys? Emas akan beli lagi. Kita sudah update emas guys ya. Kita sudah masuk di emas ya. Kita sudah floating profit 5% guys.
WMU gacor tapi dibantai bandar. Aduh guys, kalian makanya guys ya, hati-hati guys. GTSI hubungan Selat Hormuz, hubungan Selat Hormuz entah itu dibuka ditutup kayaknya nggak terlalu ngaruh nggak sih guys? Kalau sekarang guys sudah orang-orang market itu sudah biasa aja gitu loh guys. Ntar lagi dibuka lagi, ntar lagi ditutup lagi gitu doang guys ya. Oke guys, tap layar dulu guys. Duh, nggak sisiran saya guys, nggak apa-apa lah ya. Berantakan dikit guys. Jadi emas gimana? Apanya gimana bro? Apanya gimana bro? Emas itu kita sudah saham emas ya, saham tikernya emas itu kita sudah update guys ya, sudah running profit guys ya. Sudah running profit kita guys. Nah, itu guys ya. Pakai headset guys ya. Gimana ISG besok? Para analis memprediksi turun besok guys. Durasi guys, kenapa guys? Santai guys ya. Ya udah guys ya, malam ini khusus guys ya, malam ini guys. Kita live sampai jam 8. SMA besok potensi kemana? Aduh guys, semoga naik guys ya. Kita pegang SMA semoga naik guys. Alhamdulillah guys ya, Porto kita sudah mulai hijau-hijau guys ya. Padahal IHSG tertekan guys. Waktu IHSG hijau nemen guys ya, waktu digendong Pak PP kita nggak ikut pesta Pak PP guys. Yo what's up guys, welcome to my live guys ya. Selamat datang di live saya guys. Selama sampai jam 8 kita akan lihat-lihat saham guys. Iya list group iya guys ya, sabar guys. Ini masih baru di screenshot guys ya, sabar bro. Sampai jam 8 guys. Sampai jam 8 kita akan lihat-lihat saham potensial guys ya. Apakah potensi atau enggak guys. Yang belum follow saya guys ya, follow dulu guys. Yang belum follow IG saya guys, follow dulu guys. Follow IG saya sama kayak ini guys ya, sama kayak nama TikTok saya guys, tapi kasih underscore. Akmal underscore KHOFI guys. Nah itu guys ya. Kemudian yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Oke guys, kita update dulu hari Jumat guys. Hari Jumat kita masuk hari Jumat kita nambah muatan kah guys hari Jumat? Enggak ya. Hari Jumat kita enggak ada masuk apa-apa guys. Izin ya. Hari Jumat kita nggak masuk saham, kita nggak jual saham guys. Hari Jumat guys ya. Jadi hari Jumat kita slow aja guys. Kita pantau market santai-santai aja guys. Tapi market kita, porto kita bertumbuh guys ya hari Jumat guys. Insya Allah. Join grup klik link di bio guys ya. Adro naik, AAD naik guys. Emas naik, SCMA naik, MDKA naik. Izin ya, disclaimer on ya, kita sudah running profit ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Tinggal PR, ada beberapa saham yang perlu dianalisis lebih dalam guys ya, perlu ditapai guys. Yo guys, kita cek guys ya. Goto gak disebut. Nah itu guys ya, Goto itu ya Allah guys, saya pegang Goto guys ya, tapi nyangkut guys. Izin ya, disclaimer on guys. Langsung saja guys. Saya pengen jual aja guys, tapi gimana guys ya, eman guys. Sudah gak sabar saya guys ya dengan Goto itu guys. Sudah gak sabar saya guys dengan Goto guys. Bajunya sama kayak suamiku, waduh guys. Iya tak guys. Lanjut guys ya. Minus 10%. Iya, saya average saya di Goto 68 guys. Tapi tetap tenang guys ya. Doi punya barang, kita mah tenang guys. Kemudian porto kita di Goto nggak terlalu gede guys ya, aman aja guys. Karena saya kalau beli saham di bawah 100 atau
ya di bawah 100 ya nggak berani guys ya, gede-gede guys. Oke guys, langsung saja guys ya. Langsung saja kita bahas guys. Kita belum bahas apa-apa guys. Ya, kita belum bahas apa-apa. Langsung saja ya, sesuai list di grup ya. Kita bahas dulu yang pertama ada saham BCA guys. What happen guys ya, kalian kok tanya BBCA guys. Oh ya guys, jadi masuk grup nanti ada update saham potensial, ada update sentimen market ya, ada modul guys ya. Modulnya sudah saya tambahin guys, tapi belum lengkap guys ya. Nanti saya lengkapi, saya tiap minggu insya Allah saya tambah guys ya. Modulnya hari ini saya kasih technical analysis guys. Jadi ada lumayan ya, modulnya bertambah guys ya. Kalian harus bersyukur guys ya, masuk grup selamanya guys ya, ada modulnya. Nih guys ya. Ini screening sama technical guys. Technical masih 2 guys ya. Tapi 2 ini juga bisa dibuat ini guys. 2 ini ya, cycle saham sama structure market guys. Nanti akan saya tambahi ya, mungkin support resistance sama indikator-indikator guys ya, mungkin guys. Oke guys, langsung saja bos ya. Bentar guys ya, draftnya saya ini dulu guys. Udah update udah guys. Draftnya ini saya dulu guys. Saya privat dulu draftnya ya, biar nggak ada yang edit nanti guys. Bentar, sabar guys. Nanti jam 8 selesai guys ya, jam 8 lebih dikit lah. Kalau nggak capek guys. Kelola akses, bentar ya. Pelihat, nah ini guys ya, udah guys, bisa dilihat guys ya, modulnya ada di bio group guys, silahkan cek sendiri guys. Dan dulu RRQ ya lah, males guys ya, nggak tahu guys match ketiga ini guys, match ketiga gimana RRQ guys ya, nggak tahu nasibnya guys. Oke guys, langsung saja bos ya. Pertama saham BBCA guys. Oke guys ya, saham BBCA guys, saham BBCA itu salah satu saham blue chip guys. Jadi saham BBCA ini guys ya, gampang aja guys, kita nggak usah lihat transaksi BBCA ini guys. Kalau kalian pengen invest jangka panjang guys ya, bertahun-tahun guys, BBCA ini salah satu saham bagus, fundamental bagus, kedepannya juga bagus guys ya, saham BBCA ini guys. Kalau mau invest jangka panjang guys, kalau trading ya nanti dulu guys ya. Kalau jangka pendek nanti dulu guys BBCA guys. Kenapa? Karena blue chip itu pergerakannya lama guys ya. Itu aja guys. Untuk sekarang beli BBCA kalau buat jangka panjang apakah bagus? Bagus guys ya. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Karena saham ini lagi murah guys. Ya, sekarang harganya di 6.000 guys ya. 6.400 guys ya BBCA guys ya, itu murah guys. Nah itu guys ya, itu saja guys untuk transaksinya. BBCA emang kurang guys ya. Kemarin asingnya cabut guys, ini guys asingnya cabut, retailnya pada masuk guys. Emang untuk transaksinya kurang guys ya BBCA ini guys. Meskipun BBCA ini saham konglo ya, tapi market capnya gede, banking lama gerak guys ya. Jadi ya saya sih belum guys ya, belum tertarik ke BBCA guys. Dividennya pun juga kecil BBCA guys. Gitu guys ya, izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. Kalau buat jangka panjang monggo guys. Lanjut guys ya, kita cek MTEK guys. MTEK ya, kemarin MTEK turun guys ya, tapi SMA naik guys ya. Kita grup MTEK punya Porto ya, kita di grup MTEK yaitu SCMA guys. Jadi kita nggak ini guys ya, nggak masuk ke MTEK, nggak masuk ke Supa, nggak masuk ke Buka guys ya. Kita masuknya di SCMA ini guys ya. Kita sudah running profit 11,4% guys. Ini guys ya. Kita update di grup SCMA. Bentar guys. Kita belinya, pokoknya kita update besoknya kita beli guys ya. Bukan pas hari H guys. Ini guys ya. Ini ya. Kita masuk SMA pada tanggal 9 April guys ya. Saya masuk SMA 276 280 ya. 9 April ini guys ya. Reason-reasonnya ini guys ya. Itu guys SCMA guys. Kemudian untuk MTEK
Oke guys, kita coba lihat MTech guys ya. MTech itu ada yang aku mulai 8 April guys ya, yaitu si YU guys. Mulai 8 April ini ya, itu ada YU guys. Kemarin MTech itu guys, kemarin guys ya. Bentar guys, kok posisi saya nggak enak guys ya. MTech itu arah tak kurang guys ya, transaksi kemarin guys ya, karena AK jualan DR ini asing-asing guys. CC ini retail guys ya. Kita cek tanggal 8 April sampai sekarang guys. YU masih pegang barang, BK masih punya barang gede. Aman guys ya, MTech harusnya masih aman guys. Kemarin mah koreksi sehat nih guys ya, 0,5% guys. BK juga masih punya barang banyak guys. Nggak tahu BK ini belinya mulai tanggal 8 juga guys ya. YU BK beli banyak lagi pada hari apa guys? Nah, BK ini jualan tanggal 14 guys. Tanggal 15 BK jualan tanggal 16. AK masuk, BK nggak ada guys. Tanggal 17 BK jualan. Nah, BK ini punya barang banyak tapi beberapa hari terakhir jualan guys. Oh ini guys ya, BK itu beli banyak ketika tanggal 13 April ya, 45M guys. Ya, di 13 April guys. Ini guys ya, tanggal 13 April beli 45M di 915 guys. Berhubung tanggal 14 sampai 17 doi ini cenderung ke jualan guys. Jadi menurut saya ya, disclaimer on ya, tungguin koreksinya guys ya, koreksi di 900-an guys. Ya, karena kalau di atas 900 ya, sekarang 950. Sekarang kan 950 nih ya MTech ya. BK pun mulai jualan. Jadi kalau masuk di atas 906 ya. Kalau masuk di atas 906 itu lumayan beresiko guys ya. Takutnya nanti si BK ini distribusi guys ya. Jadi paling aman itu tungguin koreksi sampai di 900-an. Kemudian kalau BK ini masih punya barang, nah kalian boleh mulai nyicil guys. Gitu guys ya. Jadi MTech untuk sekarang saya wait and see, nunggu koreksinya guys. Menarik guys ya. Kenapa gak masuk nunggu koreksi gitu guys. Ya izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. Kalau punya barang gimana? Kalau punya barang menurut saya pasang trailing stop aja guys. Ya. Pasang trailing stop untuk mengamankan profit guys ya. Gitu guys. Lanjut bos ya, kita lanjut bos. Toba guys. Mau Piala Dunia. Toba guys. Toba saham ini nggak ada isinya guys. Nonton MPL enggak? Ya sekarang live guys ya. RRQ kalahan guys ya, males saya guys. BBCA udah guys, BBCA guys. Kenapa guys kalian kok tanya BBCA guys? BBCA buat invest guys ya. Kalau buat trade lama guys ya. Kita sudah pengalaman ya di BRI ya, kita pernah coba trading di BRI. Kemudian di Astra lama guys ya, izin ya. Oh guys, kita cek Toba guys ya. Ini namanya WTE ya. Waste to Energy guys. Saya cek mulai tanggal 25 Maret kan naik terus ya saham Toba ini guys. Siapa yang naikin nih guys? Ya 25 Maret ke 17 April cenderung ke distribusi guys. Meskipun sahamnya naik, kalau distribusi saya mending wait and see guys. Coba ya. Ada volume dikit nih guys ya, 8 April guys. Ada volume tanggal 8 April. Sama guys, saya cenderung ke distribusi, nggak ada isinya, nggak ada yang beli gede, nggak ada yang jual gede ya. Jadi untuk Toba saya cenderung skip guys ya, atau ya nanti dulu lah ya, kita cari yang ada yang akum guys. Jadi step awal saham itu kalau saya harus ada yang akum guys ya, karena kalau ada yang akum pasti doi punya alasan guys ya, pasti ada storynya. Kenapa kok asing masuk terus, kenapa ya kira-kira? Nah kita kan nggak tahu guys, yang akum ini pasti tahu guys, gitu guys ya. Lanjut guys, cepet-cepet aja guys ya. Dewa guys ya, yo kita bahas Dewa guys.
Dewa. Adro bagi dividen guys ya. Tuh guys ya. Kita sudah running profit, bagi dividen lumayan gede ya. Banyak investor ini guys ya, banyak yang tertarik nih guys ya. Sahamnya naik sebelum kumdate kita jual guys. Sebelum kumdate kita harus jual guys, karena biar nggak kena dividen trap guys. Kita mah nggak ambil dividen guys ya. Ngapain guys? Kita cek Dewa guys ya. Dewa. Yuk kita bahas Dewa guys. Dewa guys. Yo kita cek ya Dewa ya. Banyak volume guys ya. Terakhir ya kita Dewa ini kan kemarin kita nggak beli guys. Coba di transaksi terakhir guys ya, tanggal 4. Nah ini guys, tanggal 14 Maret naik dengan volume guys. Kemudian turun volumenya juga turun guys. Kita cek aja ya tanggal 14 Maret guys. Ini teknikal sederhana guys ya. Tanggal 14 Maret naik berapa persen nih guys? Dewa nih 14 Maret naik sekitar 10% guys. Yang beli banyak ada ZP dan AK dan MG guys. ZP, AK, MG ya, 14 April ya. Naik kenceng nih guys ya, ada volume nih guys ya. Ini ada volume guys. Nah, hari selanjutnya itu turun ya, sampai 15 April sampai 17 April itu turun guys. Si Dewa ini guys. Apakah doi-doi pada tanggal 14 ini jualan guys ya? ZP, AK, MG, apakah doi-doi ini jualan guys? Tanggal 15 AK, MG, ZP sudah jualan guys. Ya, AK, MG, ZP udah jualan. Ya gimana guys ya? Kita wait and see guys ya. Nah, ini kecil-kecil guys. Tanggal 17 ZP, MG masuk lagi doi guys. Wah ini guys, tapi barangnya kecil ya. Jadi saya cenderung wait and see guys ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Saya untuk Dewa prefer ke wait and see dulu ya, slow guys. Meskipun MSCI di harga berapa guys? 1000 guys ya. 1200 atau berapa guys? Ya guys. Siapa guys ya kemarin yang di podcast ya, di takso itu guys ya, Dewa Februari 1200. Saya ada komen ada di TikTok lewat guys ya, katanya Dewa di bulan Februari masuk MSCI di 1200 ya, Bumi di 600 katanya. Saya sampai gadein motor, waduh guys ya, parah tuh guys. Itu guys, Dewa itu kita sudah lama jualan guys ya, Dewa itu guys. Gak tahu guys kapan kita jualan Dewa itu guys. Kita kan take profit Dewa itu guys pada bulan, nggak ada ininya guys ya, nggak ada nggak ada jurnalnya guys ya, Januari guys. Nah, saya cekkan Dewa dulu guys, sabar guys. 12 Januari guys. Ini guys ya. Pada tanggal 12 Januari guys ya. INKP Dewa VKTR saya jual ya. Dewa itu guys. Kita jualan pada tanggal 12 Januari. Udah lama guys ya. 12 Januari bos. Jualan Dewa guys. Kapan guys? 12 Januari guys. Waktu crash kayaknya guys. Nah ini guys ya. 8, 9, 10. Nah ini guys ya. 12 Januari guys ya. Di sini guys ya kita jualan guys. Nah, pas kan ya. Lumayan pucuk guys ya. Nah, sekarang OTW lagi guys. Dewa ini secara structure marketnya emang menarik guys. Tapi secara transaksinya saya prefer ke wait and see guys. Lanjut bos ya. Kita lanjut dulu guys. IMPC guys. Yo guys, kita bahas IMPC guys. Ya Allah guys, IMPC guys. Gimana ini guys, IMPC ini guys? Jujur ya, 2 hari terakhir ini transaksinya kok kurang guys ya. IMPC ini gagal breakout terus guys.
Ya, di sini ada resisten guys ya. Jadi IMPC itu guys ya, di sini ada resisten guys. Nah, kemudian pada tanggal berapa ini guys? Pada tanggal 6 April itu gagal breakout dia guys ya, doi ini guys. Ya, reject. Ini tanggal 14 April ya. 14 April gagal breakout ya, fake breakout. Besoknya fake breakout, 2 hari kemudian fake breakout. Wah, apakah gak breakout ini guys? Kapan kira-kira breakout ini guys ya, IMPC ini guys? Untuk IMPC ya smart money-nya itu ada yang pakai SQ guys. SQ itu kayaknya pengendalinya IMPC guys ya, SQ itu guys. Nih ya, dia aku mulai 2 Februari tapi 2 hari terakhir gak beli guys ya. Doi ini kemana guys ya, 2 hari terakhir ini guys. Tanggal 16 gak beli guys ya. Tanggal 17 gak beli guys. Kemana dia guys? Tanggal 15 juga nggak beli guys ya. Oh, ini masih beli guys ya, tanggal 15 guys. Padahal guys tanggal 14 ya itu beli gede guys ya, 29M ya SQ itu guys. Itu nahanin AK guys. Doi itu nahanin AK guys. Investor enggak lah ya. Smart money nih guys ya, SQ ini guys. Ya. Jadi AK buang, dia tahan guys ya, SQ ini guys. Tanggal 14 guys. Nah, kirain mau breakout guys ya, ternyata fake breakout guys ya. Dan Junam guys. Tapi secara overall SQ masih punya barang guys ya, masih belum distribusi. Harusnya aman guys ya, barangnya lumayan gede guys ya, barangnya SQ guys. Tapi barangnya di bawah guys, itu terlalu beresiko guys. Nih ya, 400M guys. Ya, 400M barangnya di 2039 guys. Ya, gimana guys ya kalau turun di 2039? Waduh guys ya. Lumayan pusing ini guys. Ya, semoga berapa nih guys spreadnya guys? 11% lagi guys, ya Allah, semoga enggak ya. Aman guys, insya Allah aman guys ya. Kemarin AG, nggak tahu AG itu siapa guys ya. Ya, kemarin netral-netral aja. Ini kan koreksi guys ya. Mulai tanggal 15 koreksi guys. Nih, tanggal 15 sampai 17 nggak ada transaksi yang signifikan guys ya. Ya, ini BK ini ya 17M guys. Yang lainnya cuma 4M, 3M, 4M, 4M, 3M. Jadi insya Allah aman guys ya, koreksi sehat guys untuk IMPC guys ya. Jadi kalau punya barang aman guys. Kalau belum punya barang, kesempatan beli di bawah ketika turun dalam guys. Tiba-tiba besok IHSG crash ya, atau IHSG tertekan lagi guys. Katanya tertekan sih besok guys. Itu kesempatan buat beli lagi di bawah guys ya, ngumpulin barang guys. Karena IMPC ini kalau breakout guys ya, tenan guys ya, kalau breakout ini IMPC dia disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys ya. Kalau breakout itu guys, itu potensi nutup gap guys ya sampai ke 3000 plus guys ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut bos ya. Lanjut bos. Kita cek ya Raja guys. Kita sudah lama nggak beli saham Pak Hapsoro guys. Kita cek Raja bos ya. Oke bos, kita cek Raja bos. Ini kemarin guys, ini 8 April AK. Tapi dia sudah jualan ya AK guys ya. Raja ya, Raja di sini ada volume guys ya, 14 April guys. Kita cek guys ya, 14 April. 14 April ada volume, tapi volumenya cenderung volume jualan guys ya. Volume distribusi dari CC dan CD guys. Yang beli AZXL ini para retail guys. Tanggal 15 juga distribusi ya. SQ tanggal 16 netral aja ini ya. Tanggal 15, 16, 17. Tanggal 17 juga netral aja. Saya Raja cenderung ke wait and see guys ya. Coba kita cek aja guys ya.
Tanggal 8 April nih ya, naik 13% nih Raja guys ya, tanggal 8 April guys. Nih ya, tanggal 8 April guys. Tanggal 8 April si AK beli 17M guys ya, naikin nih guys. Tanggal 8 April sampai naik 17%, tapi AK ini kan trader guys ya. Tanggal 9 Doi jualan guys. Nah, sampai apa saya guys? Doi jualan yang nampung LG. Oke lah, yang nampung LG guys ya, tanggal 9 guys. Tanggal 10 LG beli lagi. Oh, bentar guys. LG beli lagi ya tanggal 10 ya. Oh, ternyata ada guys ya. Kemudian tanggal 13 AK masuk lagi, tanggal 14 netral-netral aja, tanggal 15, 16, 17 tadi netral-netral aja guys. Jadi LG itu 910 beli guys ya. 28M guys ya di 4.300 guys. Jadi kita tungguin aja guys ya, Raja ini koreksi sampai ke 4.300 guys. Karena LG itu guys di Raja guys, kayak kalau saya nggak salah guys ya. Nah, di area sini guys ya. Kita tungguin Raja koreksi sampai area 4.300-an guys. Jadi Raja ini menurut saya lumayan bisa dibuat watchlist guys. LG itu biasanya juga dipakai Raja guys, dipakai pengendali Raja guys ya. LG nih guys ya. Jadi Pak Hapsoro itu guys biasanya juga pakai LG guys ya. Ini Pak Hapsoro guys. Ini ya Pak Hapsoro pada tanggal 10 Desember jualan nih pakai LG guys. LG guys. Ya. Jadi Pak Hapsoro biasanya juga pakai LG. Dan sepertinya Doi ini nahanin ketika asingnya buang pada tanggal 9 guys. Akan buang nih guys ya. Yang nampungin si LG guys. Tanggal 10 BK buang, yang nampung juga si LG guys. Jadi Doi ini nggak mau saham ini turun ya di 4.000 ya, di bawah 4.300 kayaknya nggak mau ya Doi ini turun sampai segitu guys. Jadi average-nya LG ini di 4.300 ya, kita tungguin koreksinya sampai 4.300 guys ya. Izin ya. Jadi Raja sudah mulai menarik guys ya. Tuh guys, izin disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lumayan guys ya, kita dapat watchlist Raja guys. Raja guys ya. Jadi harus paham guys. Pelan-pelan semoga paham guys ya. Guys ini saya nggak menggurui guys ya. Ini kita nyantai-nyantai aja guys ya. Jangan terlalu ini guys ya, jangan terlalu percaya guys. Ingat guys ya, jangan terlalu percaya seseorang guys. Ya, ingat itu guys. Karena mending percaya diri sendiri guys. Kalau percaya diri sendiri guys, kalian masuk saham punya reason, kalian meskipun sahamnya turun, kalian tetap tenang guys ya. Tetap tenang karena punya reason guys ya. Izin disclaimer on. Guys yang belum follow TikTok saya, follow dulu guys ya. Guys yang belum follow dulu lah bos. Yang belum follow IG saya, follow guys ya. Yang pengen join komunitas, klik link di bio guys ya. Bentar guys. Sabar guys. Lanjut guys ya. Lanjut bos. Saham yang lagi rame guys ya. Saham yang lagi rame WMUU guys. Apakah kemarin dibanting oleh bandarnya guys ya? Atau siapa guys ya yang nurunin guys ya? Kita cek WMUU guys ya. Izin guys. Ini guys WMUU guys ya, izin. Coba kita bahas WMUU guys. Swadis guys ya WMUU ini guys. Yo, kita cek WMUU guys. Gila guys ya bantingannya guys. Coba guys. Saya mau cek guys ya. Ini dari pucuknya guys ya. Kemarin tertingginya itu WMUU itu 102 guys. Ya, tertinggi WMUU 102 guys ya. Di area sini ya 102 ini guys. Kemudian dibanting guys ya. Gila guys ya, sehari kalau kalian beli di 102 guys, minus 22% guys ya. Makanya guys, gila ini guys ya.
gila ini orang ini guys ya. Parah orang ini guys. Nggak siapa ini? Ulah siapa ini guys? Coba guys kita cek ya. Kita cek ya. Yang nampung ya Allah guys. Sakno guys yang nampung guys. Kita cek aja. MG ini ngumpulin barang mulai kapan nih guys? Sorry. Nah ini 10 ya. Tanggal 9 dulu guys. Tanggal 9 MG ini sudah mulai buang barang guys. Kita cek. Kita coba track MG-nya guys. Coba kita track MG-nya ya. Bentar guys. Saya mau nge-track MG-nya guys. WMUU ya. Bentar. Sabar guys ya. WMUU guys. Ayo siapa yang beli WMUU di 100 guys ya. Wah parah kalian guys ya. Ini King MG guys ya. Ini guys King MG guys. XLAZ gila guys ya. XLAZ ini siapa ya? Retail itu guys. AZ ini Sukor. Nah ini MG guys ya. MG dia ngumpulin mulai 12 Maret guys. Enggak sih guys. Mulai ini ya 6 April ya. Coba guys kita cek 6 April guys. Nah ya guys ya 6 April nih ya. Ini ya sahamnya belum aktif nih guys ya. Sahamnya belum aktif nih 6 April guys. 6 April MG masuk guys. Tanggal 7 MG masuk terus ya. Ayo masuk retail ya. Ntar lagi kita pancing nih ya. Tanggal 8 MG masuk lagi guys. Ya. Tanggal 9. Nah, tanggal 9 MG sudah mulai jualan nih guys. Tanggal 9 ini sudah mulai jualan ya. Dia jualan di 66 ya. Berarti tanggal 6 sampai tanggal 8 guys. MG punya barang di 65, tanggal 9 mulai take profit tipis-tipis di 66 guys. Karena 65 ke 66 itu sudah profit guys ya. Profit lumayan guys ya. Tanggal 10 MG sudah mulai buang barang di 68 guys ya. Cuan dia guys ya di 68 guys. Kita track lagi guys tanggal 13. Tanggal 13 wah mulai rame nih guys ya. XL-nya kok mulai rame nih tanggal 13 nih guys ya. Retailnya sudah mulai suka nih tanggal 13. Nah, tanggal 14 dipancing lagi oleh MG guys kayaknya guys. Oh enggak guys, CCAK masuk. Tanggal 15 MG jual loh. Ini berjalan jualan terus guys. Tanggal 16 dan tanggal 17 ini gak ada yang akum guys. Tanggal 17 duh gimana sih guys? Sampai bingung saya guys. 17 si retailnya masuk banyak. Bentar guys. CC kok jualan gede guys ya. 64M guys. Oh CC yang banting guys ya kemarin guys. Sorry guys ya. Sorry guys. Terlalu excited guys ya. Kita cek WMUU guys. Bentar guys. CC itu siapa guys di WMUU guys? Masa pengendalinya guys? Oh ini guys ya. Oh iya guys ya. CC nih guys. Nggak tahu ya CC itu siapa guys. Jadi WMUU ini guys ya. In my opinion ya. WMUU ini pertama retailnya banyak guys. Kedua, ada yang buang gede guys ya, CC guys. Jadi saya cenderung nggak berani untuk masuk guys. Apalagi saham ini harganya di bawah 100 guys ya, lumayan beresiko guys. Jadi saya cenderung ke wait and see dulu guys ya, WMUU guys ya, atau skip malahan guys. Doi nih guys ya, yang jualan CC nih guys. Saya pikir MG guys ya, ternyata CC guys. Gitu guys. Jadi sudah cuci piring ya, karena banyak yang FOMO WMUU guys. Oh ini mau reg isu ya WMUU ya, pada beli guys. Jadi itu digunakan kesempatan untuk cuci piring guys ya. Izin disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut guys ya. Lanjut guys, kita cek bull guys.
Apakah pengendali akum suatu saham cepat lambat pasti naik harganya apa? Kemungkinan besar guys. Kemungkinan besar. Lanjut guys. Bull ini juga naik terus guys ya. Saham bull ini juga kenceng banget guys ya naiknya guys. Kita cek aja guys ya. Tanggal 17 April netral aja transaksinya guys ya. Cenderung ke distribusi malah guys. Kita cek tanggal 16 guys ya. Tanggal 16 ada volume tapi sahamnya cuma naik 1% guys. Ya. Jadi bentar guys. Tanggal 16 April guys. Ini guys ya, tanggal 16 April. Tanggal 16 ya distribusi guys ya, ada volume tapi volume distribusi guys. Kemudian tanggal 14 guys, kita cek tanggal 14 guys. Saya bull itu kurang main guys ya. Tanggal 14 MU jualan, nggak tahu guys, MU ini broker apa guys di bull guys. Kita cek bull ya. Bull itu pengendalinya pakai broker apa guys? YP AIDHFS AIIXA AG, nggak tahu guys ya. Bull ini pakai apa ini guys? MU jualan, ini sahamnya naik tapi cenderung ke distribusi guys ya. Bull guys. Jadi saya prefernya wait and see aja guys ya, bull guys. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. MUCP siapa nih guys ya? Aduh ini guys. Saya curiga insidernya guys ya. Saya jadi bull saya wait and see dulu guys. Belum ada yang akum guys ya. Izin disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut bos ya. Lanjut bos. BRMS bos. WMUU sudah dibahas guys ya. WMUU cuci piring bos. Lanjut ya, BRMS guys. BRMS guys. Bentar guys, tiba-tiba laptop saya ngehang guys ya. What happened guys? Disadap ini guys. Nih BRMS guys. Wah, catatan saya BRMS kok banyak yang akum guys. Bentar ya, kita cek satu-satu guys ya. Kita cek tanggal 17 April dulu guys. Tanggal 17 April saham BRMS turun ya. Tapi yang jualan XL guys. Oh, YU jualan guys ya. Saham-saham Pak Bakri guys. Kalau YU guys ya, ini ilmu jalanan guys ya, bukan ilmu paten guys. Biasanya saham Pak Bakri itu kalau YU mulai akum guys. Biasanya ya, kalau YU mulai akum itu sahamnya mau aktif guys. Tapi kalau YU jualan, saya prefernya ke wait and see guys. Oke guys ya. Kemarin YU jualan, tapi XL juga jualan guys. Kita cek langsung saja guys ya. Catatan saya ya, BK mulai tanggal 17 Maret guys. Jadi mulai tanggal 17 Maret apakah BK sudah distribusi atau masih akum? Ternyata sudah distribusi guys ya, BK guys. Ya, ini saya hapus guys ya. YU mulai 17 Maret, YU masih akum guys. Ya, YU masih punya barang 149 miliar ya, atau 2,1 juta lot di 751 guys. Ya. Di 751, sekarang BRMS di 850, jadi tunggu koreksi guys. Si AK catatan saya mulai tanggal 7 April guys. Mulai 7 April si AK ternyata sudah distribusi doi guys. Malah ZP ini guys ya punya barang banyak guys. Jadi AK ini hapus dulu guys ya. Kita track lagi ZP guys. ZP ini punya barang banyak ya, ZP ini guys. Coba kita track barangnya ZP di berapa guys. BRMS guys ya. Saya mau tahu barangnya ZP ini ngumpulin barang mulai kapan guys. What happened guys ya, internet guys ya. Woi. Nah ini guys ZP guys ya. Oh ZP akum terus guys ya. Dia yang punya barang banyak guys. Bentar guys. Sabar guys ya. ZP ini mulai tanggal 7 April ya. Ini guys, mulai tanggal 7 April si ZP ini akum terus guys. Menarik guys ya. 7 April guys, pas banget guys.
Dia punya barang di 845 guys ya. Menarik guys ya. Izin disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys ya. Jadi sekarang harganya 850 guys. Jadi menurut saya guys ya menarik guys ya. Peremasan emang menarik guys ya per akhir-akhir ini transaksinya guys. 845 guys. Saya tandai di sini guys ya. Barangnya ZP di area sini guys. Sekarang BRMS di 850 guys. Menarik guys ya. Izin ya, disclaimer on. Kemarin ZP juga beli gede guys ya. Kita cek bid offernya guys ya. Kalau bid offernya bagus, potensi kita beli BRMS guys ya. Izin ya, izin disclaimer on ya. Bukan ajakan menjual beli saham guys. Ini perlu ditelusuri lebih dalam lagi guys ya. Pack kemarin arah guys. BRMS guys ya. Dia nampungin barangnya YU guys. Dia cenderung ngebit guys ya. Saya suka guys. Kalau doi ngebit ini saya suka guys. Daripada nge-HK guys ya. Entah kenapa kalau nge-HK itu cenderungnya ke trader guys. 20.000 lot ini ZP guys ya. Ini sudah partial match harusnya guys. Nah, jadi BRMS menarik tuh guys. Menarik lagi kalau dikasih koreksi lebih dalam guys ya. Kalau menarik lagi, kalau dikasih koreksi lebih dalam guys. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Izin guys ya, izin guys. Lanjut guys ya. Inet guys, yang belum follow TikTok saya follow dulu guys ya. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Yang belum follow IG saya guys ya, tolong guys ya. Tembusin 1000 follower lah guys IG saya guys. Ya. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Nanti ada update saham potensial, ada update sentimen market. Ya, tiap pagi kita jurnal kita share ya, jurnal Porto ya. Bukan jurnal trading lagi guys ya, jurnal Porto guys. Karena saya update, saya juga beli guys ya. Izin ya. Saya juga beli guys. Jadi ketahuan guys ya, mana yang nyangkut ketahuan guys. Kemudian ada modul guys ya, izin guys, ada modul guys. Free, modulnya free guys ya. Lanjut guys. SMA udah jual, masih hold guys ya, izin. Nggak tahu kalau besok mau jualan guys. SMA kita sudah running profit 11% guys ya. RRQ kalah guys. Ya Allah guys, kalah lagi guys. Ya Allah guys. Terus udah guys, agak lolos tuh guys, malas nih dulu guys. Kita skip aja guys ya. Kita skip MPL guys. Untuk musim ini kita skip MPL guys ya. Kita nonton drakor aja guys. Lanjut guys, Inet guys ya. Coba guys, kita cek Inet guys. Kalau doi Inet skip ya guys. Ya apa guys? Masa kita beli guys. Kita cek ya. Oh, kemarin AK masuk, YB masuk, nggak tahu YB ini YB retail atau YB pengendali nggak tahu guys ya. Di Inet guys. Karena Inet ini doi juga pakai YB guys. Apa insidernya Inet juga pakai YB guys ya. Ini ya. YB MG guys. PT Abadi Kreasi Tunggul pakai YB pakai MG guys. Kemarin YB MG juga beli guys ya. YB MG beli guys. Wah, terus kemarin retailnya jualan guys. XL, AZ, XC, NICC jualan guys. Wah, menarik guys ya, menarik ini guys. AK juga beli guys. Coba kita cek ya. Tanggal 14 April ada volume guys. Ya Allah guys, langsung nge-hang guys ya internet guys. Tanggal 14 April ada volume. Tapi volume jualan guys ya dari AK guys. AK ini trader guys ya. AK jualan 26M ya. Tanggal 15 koreksi nih guys. Tanggal 15 koreksi MG. Wah, MG tadi guys ya jualan, AK jualan, retailnya masuk. Kurang guys ya, izin ya Inet ya. Tanggal 16. Tanggal 16 AK masuk lagi nih bos, trader nih bos. Dan tanggal 17 dia masuk lagi guys. Otomatis dia masih punya barang ya. Tapi barangnya di bawah guys, yakin saya guys. Nih, AK trader ini guys ya punya barang di 336 guys. Dan ini
ini kapanpun bisa jualan guys ya, besok pun bisa jualan do ini guys ya, karena do ini trader guys ya. Jadi 336, sekarang ini di 342. Jadi kita wait and see guys ya, ingat guys ya. Saya cenderung wait and see aja guys ya, izin ya. Kecuali AK punya barang di atas menarik buat trading atau buat jangka pendek guys ya, buat scalping menarik tuh guys ya, izin. Itu sekarang kita wait and see dulu Pak, izin guys. WMU sudah dibahas bos ya, WMU sudah kita bahas guys ya. Bisa ini guys, bisa nanti recordnya saya upload di YouTube guys ya, YouTube saya Akmal_KHUF, Akmal Coffee guys ya, YouTube saya guys. Lanjut bos ya, Supa guys, sesuai list guys ya, Supa guys, Supa dulu guys. Supa RF di aku mulai tanggal 9. Nah ini guys ya, bagus ini guys. Kalau dikasih clue ini bagus, enak guys ya, saya guys ya, langsung aja guys ya, tanggal 9 April guys ya. RF barangnya banyak atau enggak guys? Barangnya ya net 22M ya, lumayan lah ya. 22M, tapi yang jualan 16M, 15M guys. Gimana nih guys? Kita cek tanggal 17 guys ya. Kita cek hari terakhir guys. Hari terakhir RF masih beli guys. Menarik guys ya. Nah itu guys, menarik. Mulai tanggal 9 tuh RF Akum guys. Tapi perlu diketahui guys, di bawahnya RF ada King guys ya. Di bawahnya RF itu ada King guys. Nih ada King XL guys ya. Ini retail guys. Ya izin guys. Nah ini memberati nih guys ya. Ini yang membuat berat untuk naik guys. Jadi Supa ini secara transaksi, secara akum ada yang akum guys. Tapi sellernya juga ada dan retailnya banyak guys, Supa guys. Jadi kita wait and see dulu ya Supa ya. Menarik emang guys, tapi prefernya ke wait and see guys ya. Izin, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. XL-nya Hengki yang bener. Yang bener, Excel-nya Hengki yang bener. Lanjut guys ya. Lanjut bos. SMA bos ya, saham kita guys ya, kebanggaan kita guys. SMA guys. Ngapain manual? Ya nggak tahu guys ya, kenapa kok manual guys. Yo, waduh guys, SMA kemarin kok MG guys yang naikin guys ya, waduh, ya lumayan ini guys ya, lumayan, ya SMA kita TP dulu guys guys, lumayan beresiko guys ya, MG guys ya, ini guys, ini ya, SMA guys ya. Tanggal 7 April ya. Watchlist incaran ada ADI, MBMA, SMA guys ya. Ini reasonnya guys ya. Ini reasonnya guys, SMA guys ya. Ini SMA mana guys? Ini ya reason SMA, Smart Money dan juga konfirmasi bid offer yang bagus guys ya. SMA. Kemudian kita beli SMA itu, bentar guys. Nah ini guys. Kita beli SMA tanggal 9 April guys ya. Dan sudah running profit 11% guys ya. Izin nih guys. 9 April guys. Nah, kita beli di sini guys ya. Sebenarnya tanggal 7 ini kita sudah update guys ya, tanggal 7 ini guys. Ya, tanggal 7 ini kita update guys ya, tapi kita belinya tanggal 9 guys ya. Entah kenapa guys ya. Wah ya, sebenarnya tanggal 7 ini beli. Ya, semisal tanggal 7 beli ya sudah profitable guys ya harusnya guys. 18% guys, tapi nggak apa-apa guys ya. Kemudian kemarin SMA ini yang punya barang gede itu MG guys. Ya izin ya, yang punya barang gede itu MG, dia ngumpulin mulai tanggal 17 Maret guys. Sebulan guys ya, dan dia belum take profit guys. Belum distribusi guys ya. Barangnya MG 140M, entah itu story-nya apa nggak tahu guys. Ada banyak kemungkinan guys. Yang pertama yaitu salah satu portfolionya adalah si video.com guys. Itu mau Piala Dunia guys.
Kemudian katanya juga mau IPO guys. Story kedua mungkin mau bagi dividen juga bisa guys ya. Jadi si BK ini ngumpulin barang guys ya. Tapi average-nya di 272 guys. Average-nya di bawah guys. Nah ternyata kemarin MG guys ya yang beli gede guys ya. MG. Nah tapi ada YP nih guys. Wah kita sudah kangen YP guys ya. YP nih bos. YP nih saya yakin YP ini bukan YP retail guys. Nggak tahu guys ya, kita cek guys ya. Kalau YP retail ya kurang guys. Kayaknya bukan YP retail guys ya. Ini guys, YP ya, belinya 18.000 lot guys. Jadi dia itu ngebid di 308 guys. Ini guys, YP guys ya. Dia ngebid 21.000 lot guys. Ya. 21.000 lot guys. YP guys. Jam 9.20 ya pagi-pagi nih guys. Di 308 guys. Jadi in my opinion menarik guys. Kenapa kok YP ini menarik guys ketika masuk di SMA? Ya karena YP itu pengendalinya guys ya. Ini guys. Wah ternyata masih aman guys ya. In my opinion SMA masih aman sih guys. Ini guys loh. Harusnya pakai YP guys ya. Sekarang kok ganti KZ guys ya. Dulu YP guys. Masa tuker-tuker barang nih guys. Dulu pakai YP guys ya, beneran nih guys, nggak bohong saya guys. Dulu itu guys ya, ini guys. Ketika kita nyicil SMA guys, itu reasonnya karena YP itu beli terus guys ya. Ini kalian cek aja guys ya, mulai tanggal 9 Juli guys. Ini 9 Juli 2025 sampai naik 100% lebih guys ya, sampai berapa ini guys? Sampai 27 Agustus guys ya. Kita cek ya 19 Juli. 19 Juli guys. Juli 2025 tadi ini guys. 9 Juli guys ya. Nah, YP guys ya. YP masih punya barang dia guys ya. Sampai 27 Agustus guys. Nih guys ya. Cuma berapa hari guys ya. Cuma ya sebulan lebih dikit guys ya. YP guys. Pengendalinya guys ya. YP itu guys. Nah kenapa guys ya YP kok ganti KZ guys. What happen nih guys ya. Makanya guys. Track record itu harus. Track record pengalaman itu emang perlu guys ya. Di market guys ya. Izin ya. Jadi in my opinion SMA masih aman guys ya. Izin. Disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Udah jam 8. Oh iya guys ya, udah jam 8 guys ya. Alhamdulillah guys. Udah guys, thank you guys. Bahas emas. Terakhir guys ya, emas guys. Emas itu kalau besok harga gold turun ya turun guys ya. Kalau harga gold naik ya naik guys. Emas guys. Waduh guys, emas itu gimana guys ya? Di sisi lain AKBK masuk, di sisi lain PD jual guys. Tapi dia harusnya masih punya barang ya PD ini guys. Dia beli gede 9 April guys. Nih ya PD masih punya barang 125 miliar guys. Ya. Masih punya barang gede 125 miliar. Tapi perlu kalian tahu guys ya, AK ini guys, itu AK punya barang gede guys ya. Dia mulai 16 Maret dia beli gede guys. Ya. Mulai tanggal 16 Maret itu dia punya barang 1,3 triliun guys ya. Triliun guys. 1,3 T di 8.900 guys. Emas sekarang 8.600. Jadi in my opinion emas potensi sampai all time high baru guys ya. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Jadi masih potensial guys ya emas guys ya. Izin. Disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Nah kalau besok harga emas anjlok guys ya. Ya. Kalau besok harga gold anjlok ya emas ini potensi turun guys ya. Oke guys, thank you guys. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Yang belum follow IG saya follow guys. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Ada update saham potensial, ada update sentimen market, ada update portofolio dan juga free modul guys ya. Oke guys, thank you guys.
waktunya bertapa guys. Oke guys, assalamualaikum guys.